Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fida Safira, NIM 20221410101 dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengelolaan sumber daya air yang diampu oleh dosen pengampu Pak Nashin Fakih. Tugas yang akan saya presentasikan ini berasal dari jurnal yang ditulis oleh Andi Sri Reski Wulandari dan Asori Ilyas. Pendahuluan. Melalui setiap kebijakan, pembangunan mengenai pengelolaan sumber daya air sangat berhubungan dengan tiap aspek kehidupan. Konsep dasar kebijakan dari pengelolaan dimulai dari bagaimana menyediakan air bersih, hingga pada pembangunan sistem irigasi yang berasaskan adil dan merata, bahkan sampai pada perlindungan terhadap fungsi-fungsi ekosistem. Metode penelitian. Yang pertama ada latar belakang, yaitu permintaan akan air meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan, dan perkembangan kegiatan pembangunan yang memerlukan air. Sebaliknya, suplai air cenderung menurun sebagai akibat terjadinya degradasi lingkungan yang mengganggu berjalannya proses hidrologi. Kemudian berikutnya rumusan masalah. Bagaimana kewenangan daerah dalam tata pengurusan serta pengelolaan sumber daya air yang baik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dengan penelusuran kepustakaan yang ditunjang oleh data laporan sebagai pelengkap. Pengumpulan data diawali dari kegiatan mengidentifikasikan dan menginventarisasikan data, di mana kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen. Sedangkan bahan kepustakaan ini diperoleh dari 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisa dan pembahasan. Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian yang berakibat pada meningkatnya daya rusak air. Hal ini menuntut pengelolaan yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan batas wilayah sungai dalam pola pengelolaan tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya. Pengelolaan berwawasan lingkungan hidup adalah pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Keseimbangan ekosistem ini juga bertujuan untuk menjaga dari kelangkaan. Adapun pengelolaan yang berkelanjutan ini ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang dan juga kepentingan generasi yang akan datang. Selama ini terjadinya krisis air lalu dikaitkan dengan kegagalan negara dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan warganya. Tentu saja ini tidak terlepas dari sistem manajerial buruk. Indikator terbesar adalah tidak terpenuhinya keragaman pemenuhan air di tingkat rumah tangga. Hal ini tidak terlepas dari bergantinya dalam beberapa kali terhadap model penyediaan air. Model pertama berupa jaringan hidrolik perkotaan yang muncul di dalam skema pembangunan infrastruktur kota, air yang merupakan sumber daya strategis bagi industrialisasi. Sehingga kemudian pemerintah pusat mengelolanya secara terpusat yang lalu menimbulkan eksklusi bagi warga miskin dalam mengakses air bersih. Kondisi ini kemudian menghadirkan model kedua yang secara mekanisme pasar justru menguntungkan pihak swasta. Kehadiran pihak swasta yang sangat bernilai bagi jasa lingkungan dengan mekanisme meteran dan pemungutan tarif untuk ongkos perawatan infrastruktur tersebut yang pastinya adalah pengaturan terhadap jaringan air dan debit konsumsi air. Tarif yang dipungut pun semakin bertambah nilainya setelah adanya konservasi ekosistem air. Teknologi penyimpanan dan teknologi baru berupa daur ulang air bahkan memasukkan yang namanya pendidikan etika penggunaan air. Kemudian lahir model ketiga dengan pemenuhan air oleh komunitasnya. Pembangunan yang berkelanjutan dalam tata pengurusan air harus
mengalami peningkatan dari sekedar paradigma menjadi sebuah komitmen moral dari semua pihak. Demi mewujudkannya, maka dibutuhkan pemahaman yang dalam akan komitmen tersebut. Selanjutnya, ideologi developmentalis yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dibandingkan pembangunan lingkungan hidup, yang termasuk di dalamnya tentang tata pengurusan air yang berbasis lingkungan hidup, di mana penguasaan dan eksploitasi sumber daya air dengan segala dampak negatifnya bagi lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya air sangat berhubungan erat dengan berkelanjutannya pembangunan, sehingga sangat jelas bahwa kemampuan pengelolaan sumber daya air juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia untuk memberi nilai tambah sumber daya pendukung pembangunan melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni merupakan kunci apakah pembangunan yang dilaksanakan itu berkelanjutan, berkesinambungan atau tidak. Penutup, pengelolaan sumber daya air di daerah yang berkelanjutan berada dalam tanggung jawab pemerintah berdasarkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Negara memiliki hak menguasai sumber daya air, di dalam penguasaannya itu dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Daftar pustaka berasal dari sumber jurnal berjudul Jurnal Gema Keadilan ISSN 085 011 volume 6 edisi 3 Oktober-November 2019. Pengelolaan sumber daya air di Indonesia dalam hal tata pengurusan air dalam bingkai otonomi daerah. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.